Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Tuhan karena berkat dan rahmatnya sehingga Ia memperkenankan kita untuk hadir dan berkumpul dimanapun kita berada, kita sebagai John Politikon. Semoga apapun yang menjadi eh, usaha kita, outputnya akan mendapatkan hasil yang paling bagus. Sebelum masuk pada materi saya, sebelumnya saya ucap terima kasih kepada dosen pengampu media pembelajaran Bapak Julius. Pada sore ini atau pada malam ini saya izin menjelaskan pemaparan materi saya terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum kita masuk pada pendalaman terkait materi saya ini, satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Nah, sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum itu sebagai landasan utama dalam konteks penyelenggaraan dalam konteks eh, dalam konteks kenegaraan. Nah, dalam artian itu bahwa kita sebagai negara hukum sudah jelas dan sudah tepat dalam undang-undang yang kita akui, undang-undang tertinggi Indonesia di pasal 1 bab 1 ayat 1 sampai 3, tepatnya di ayat 3 itu mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi apa itu hukum? Hukum adalah perangkat aturan yang ditentukan oleh badan-badan resmi yang berwenang yang sifatnya itu adalah memikat dan memaksa dengan tujuan itu mengatur tindakan manusia dalam lingkungan kehidupan. Nah, lebih daripada itu sehingga aspek daripada itu dalam konteks penyelenggaraan dalam konteks berbangsa dan bernegara maupun dalam konteks pemerintah harus bisa menjalankan itu semua itu atas dasar dalam tanda kutip dalam kapasitasnya hukum yang didasarkan oleh apa? Yang didasarkan oleh kesepakatan bersama. Nah, konsekuensi dari pilihan negara hukum maka segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia itu harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang salah satunya itu dalam mewujudkan dalam berbagai peraturan bernegara. Nah, sebelum sebelum masuk kepada hierarki peraturan perundang-undangan, saya masuk kepada dasar dari materi ini, yaitu karena membicarakan terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu tidak terlepas dari pandangan yang menjadi dasar dari materi itu adalah teori Hans Kelsen dan Nawiaski. Nah, pandangan mereka ini yang membentuk pola pikir kita sehingga bisa tertuang dan bisa mengaktualkan dalam konteks undang-undang yang kita akui. Nah, kita masuk pada pandangan pertama dari Hans Kelsen. Nah, pandangan Hans Kelsen dalam teorinya hukum murni atau piramida hukum, dia menjelaskan bahwa norma hukum itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu norma superior atau tinggi dan norma inferior itu adalah rendah. Jadi hubungan ini membentuk piramida hukum, di mana norma inferior ini bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma superior, sehingga mencapai puncak yang tinggi yang kita sebut sebagai gerunom atau norma dasar. Nah, inilah yang dibentuk sehingga sebentar saya bisa menjelaskan bahwa piramida hukum itu adalah didasarkan oleh pandangan Hans Kelsen ini. Nah, setelah pandangan Hans Kelsen ini yang dibentuk yang didasarkan atas piramida hukum. Nah, di sini kita masuk pada pandangan yang kedua yaitu Hans Naviaski. Nah, Hans Naviaski ini dia mengembangkan lagi teori Hans Kelsen, dia lebih mengkonkret merincikan kembali. Dia mengatakan bahwa norma hukum itu tersusun dalam bangunan hukum yang terbentuk dalam stupa yang terdiri dari bagian-bagian tertentu seperti norma dasar, norma yang sifatnya itu dasar dan luas, dan tersebar dalam beberapa peraturan yang sifatnya itu konkret dan terperinci. Nah, peraturan itu bisa mencakup peraturan terpelaksana, peraturan otonom. Nah, peraturan terpelaksana itu dalam artian bahwa hukum-hukum yang memang menjadi kesepakatan bersama dalam konteks undang-undang tertinggi itu harus dilaksanakan. Nah, konteks otonomi ini artinya bahwa peraturan itu kita coba memilah dan kita coba diberikan legal standing itu kepada otonomi daerah sehingga dalam konteks menganalisis daerah itu yang mengetahui itu adalah orang-orang
yang memang menghuni dalam wilayah tersebut. Itu konteksnya di sini. Nah, kita masuk kepada poin yang coba saya aktualkan itu dalam konteks lembaga formalnya. Saya coba mengajak kita untuk berpikir, beranalisis begini. Uh, Pernahkah kita berpikir kenapa di sekolah itu perlu ada aturan jam masuk sekolah? Nah, ini yang kita coba analisis sebentar sehingga ini yang menjadi patokan bahwa hukum itu sebagai landasan utama dalam konteks aktivitas kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, kenapa kenapa aturan itu yang menjadi patokan jam masuk sekolah? Nah, tentu jawabannya simpelnya di sini itu adalah supaya kegiatan belajar dan mengajar itu tepat waktu. Karena apa? Kalau kita berbicara dalam konteks lembaga formal, jadi di lembaga formal ini kan banyak orang, mulai dari guru, kepala sekolah, sudah itu murid-murid. Tentu sebelum kita masuk kepada jam sekolah, tentu kita memiliki aktivitas yang berbeda. Nah, untuk dalam satu pikiran ini, untuk dalam satu tepatan waktu ini, yaitu aturan lah ya, yang mengaturkan kita supaya apa? Supaya jam sekian itu kita kumpul sekian. Nah, oleh karena itu, disinilah kita menjadi patokan bahwa hukum itu sebagai landasan dalam konteks penyelenggaraan, baik di dalam konteks lembaga formal maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita masuk pada poin yang lebih mendalam, yaitu pentingnya hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan di Indonesia juga itu mengenal hierarki. Nah, ini saya coba konteskan dari pandangan yang memang yang didasar tadi pemikiran Hal Kelsen dan Hal Navigasi. Saya coba konteskan dalam konteks Indonesia. Nah, peraturan perundang-undangan Indonesia juga mengenal hierarkinya. Jadi, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang memikat secara umum. Peraturan ini dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara atau penjabat yang berwenang yang memiliki prosedur hukum. Nah, di sini kita mengetahui bahwa jadi norma konteks di Indonesia yang menjadi hierarki peraturan perundang-undang itu didasarkan atas norma tertulis yang sifat mengikatnya sifatnya itu adalah holistik atau sifatnya umum untuk mengatur yang memang penyelenggaraan umumnya. Nah, kita coba konteskan dalam undang-undang yang saya cantumkan di sini itulah Undang-Undang Nomor 12 Nomor 12 ayat 1 pasal 7 yang menegaskan bahwa jenis-jenis peraturan perundangan Indonesia itu diatur secara berurutan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Nah, disinilah kita coba sintesiskan dari pemikiran Hans Kelsen, Hans Navigasi, coba dikonteskan ke Indonesia tadi dalam kaitan pasal 7 ayat 1 nomor 12 tadi itu dia mengatakan bahwa itu hukum Indonesia itu diaturkan secara berurutan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Nah, sehingga yang tertinggi yang kita jelaskan sebentar dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 sampai yang terendah yaitu sampai ke tingkat daerahnya. Nah, artinya bahwa dalam konteks piramida ini dari yang tertinggi yang terendah, jikalau ada aturan yang paling rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang memang menjadi kesepakatan bersama yang paling tinggi. Nah, ini kita coba masuk pada poin inti yang saya konteskan tadi bahwa hukum yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 sehingga sampai yang terendah itu adalah uh, peraturan peraturan daerah atau kabupaten atau kota. Nah, saya coba ada satu piramida yang saya masukkan di sini sebentar kita coba sintesiskan di sana. Jadi hierarki ini memiliki arti bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya itu lebih tinggi. Nah, kita masuk pada piramida yang saya masuk di sini. Nah, ini yang saya contohkan di sini, yaitu piramida yang saya masukkan yaitu hukum yang paling tinggi di sini Undang-Undang Dasar tahun 1945 sampai yang paling rendah itu adalah peraturan daerah, kabupaten atau kota atau perda.
Nah, di sini saya masukkan poin inti yang sudah diaktualkan, yang sudah dilegal standingkan dalam konteks negara kita, yaitu hukum yang paling tinggi di sini tadi, yaitu saya coba ambil dalam konteks lembaga pendidikan, konteks lembaga formal, di mana di sini di pasal 1 ayat 1 bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, kita masuk pada poin yang paling bawah di peraturan daerah kabupaten, yaitu tentang penyelenggara negara pendidikan. Artinya bahwa dalam konteks piramida ini, hukum yang paling tinggi yang saya masukkan tadi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan di pasal 1 ayat 1 tidak boleh, dia yang paling tinggi tidak boleh, aturan yang paling bawah tentang penyelenggaraan pendidikan di aturan daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang paling tinggi ini. Karena ini sudah menjadi legal standing. Karena apa? Karena kita tahu sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 ya sudah akui mulai dari, kalau kita baca dari selebek sejarah, mulai dari kemerdekaan itu sampai kepada 4 kali amandemen di tahun 98, dari tahun 99 sampai tahun 2022 sampai tahun 2002, itu 4 kali amandemen. Di sinilah kita bisa menganalisis dan mengambil suatu terminologi bahwa ini sudah menjadi undang-undang tertinggi. Nah, kita masuk kepada konsekuensi dari teori ini. Nah, konsekuensi dari teori ini yang pertama itulah peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang tinggi. Ya, ini yang sudah kita jelaskan tadi bahwa aturan yang paling tinggi yang saya coba kontekskan tadi Undang Nasional 45 dengan aturan yang paling rendah, yaitu terkait penyelenggara pendidikan di aturan daerah. Tidak boleh ketika ada perubahan dalam konteks tatanan masyarakat, tidak boleh dia kontra dengan aturan yang paling tinggi. Karena apa? Ini yang memicu ada konflik. Karena ini membutuhkan yang didasarkan atas kesepakatan bersama. Karena hukum dibuat atas dasar produk apa? Atas dasar produk politik. Nah, produk politik ini yang didasarkan apa? Yang didasarkan atas forum-forum musyawarah. Karena di sanalah yang bisa melegal standingkan peraturan-peraturan itu nanti. Oke, kita masuk pada poin kedua, yaitu peraturan yang lebih rendah merupakan peraturan pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi. Ya, sudah jelas di sini bahwa peraturan yang lebih rendah itu merupakan peraturan pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi. Ya, poin yang ketiga yaitu peraturan yang lebih rendah juga jumlah lebih banyak dari peraturan yang lebih tinggi. Memang betul, artinya bahwa peraturan yang lebih rendah ini memang pada dasarnya itu adalah peraturan yang lebih banyak dari peraturan yang lebih tinggi, karena produk dari hukum tertinggi, produk besarnya itu, produk banyak itu adalah produk dari produk yang paling rendah. Karena di sanalah kita bisa melihat tatanan masyarakat sehingga menciptakan peraturan yang lebih tinggi. Nah, kita masuk kepada fungsi utama dari peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu adalah sebagai alat pengendali sosial untuk mengatur perilaku masyarakat. Memang betul, artinya bahwa hukum dibuat. Fungsi pertama dari hukum tentu sebagai alat pengendali sosial. Karena hadirnya hukum untuk mengendali, jangan sampai kita kebablasan dalam konteks melaksanakan suatu. Disitulah hadirnya hukum sebagai pengendali sosial. Jangan sampai apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama dilanggarkan. Disitulah hadirnya hukum itu sebagai apa? Sebagai alat pengendali. Yang kedua itu sebagai sarana rekayasa sosial. Dan yang ketiga itu adalah sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Ya, sudah jelas di sini bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama, karena output tujuan akhir dari hukum tentu tujuan itu sosialisasi atau keadilan sosial. Ya, sekian materi yang saya sampaikan, saya coba ambil dia punya kesimpulan bahwa seperti yang sudah saya jelaskan bahwa teori Han Kelsen itu, ketika kita membicarakan teori tidak terlepas dengan teori Han Kelsen, yang dimana teori Han Kelsen menjelaskan bahwa norma hukum tersusun secara bertingkat atau secara hierarkis, yang tertinggi hingga yang terendah, di mana setiap norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang paling tinggi, dengan puncaknya adalah gerunom atau sebagai norma dasar. Nah, saya coba kita kembali kepada pemikiran khas navigasi juga. Dia coba mengkonkretkan kembali, merincikan kembali pandangan Hans Kelsen. Dalam tingkat ini dia menjelaskan bahwa tingkat yang lebih konkret mulai dari norma dasar, norma umum, hingga peraturan pelaksana dan peraturan otonom. Dalam konteks Indonesia juga sudah jelas menjelaskan dalam pasal 7
ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah jelas sudah tertuangkan dalam apa? Dalam undang-undang tersebut terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara berurutan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Sekian yang saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Naldi, pamit undur diri. Selamat malam. Salam akal sehat.